Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang mana mau mengharapkan ini dari dirimu. Jadi kira-kira apa harapannya kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, dimana harapan ini, ya, atau yang dia harapkan dari dirimu, ya. Harapannya yang mana semoga terwujud, ya. Dan kita lihat, aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya, ya dijadikan pelajaran supaya jangan terjadi lagi, ataupun mungkin kondisinya kamu berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Kalaupun sudah terjadi, ya fokus kepada solusi kalau ada masalah, tetapi aminkan yang terbaik aja, ya. Ini yang diharapkan dari dirimu. Yang pertama di sini ada Five of Pentacles, ada The Chariot, ada Page of Wands, dan ada Three of Swords. Yang ingin dia harapkan dari dirimu ini adalah keterbukaan, ya. Dia merasa kamu tuh banyak yang kamu tutup-tutupi, ya membuat dia sedih gitu, ya. Kamu tuh penuh dengan diammu itu kayak macam membuat dia tersiksa, ya. Dia inginkan pasangan yang lebih hangat dalam komunikasi, terbuka, ya. Apapun masalahnya jangan dipendam sendiri, ya. Komunikasi juga lancar, apa yang kamu mau dibilang, apa yang kamu nggak mau ya dibilang juga, supaya jangan dia lakukan, supaya dia tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau gitu. Begitupun sebaliknya, dirinya juga ingin didengarkan, ya. Jadi ya kamu harus bisa juga mendengar keluh kesahnya, ya, sama-sama, ya, dalam artian tidak ada dusta di antara kalian. Kalau memang ada beban atau perlu bantuan ya dibilang, jangan diam-diam, karena dia nggak akan peka terhadap diammu itu. Dia hanya tahu bahwa oh semua baik-baik saja dalam diam, padahal sebenarnya ada masalah. Nah, ini harus dibicarakan, jangan diam, ya. Itu yang dia inginkan dari dirimu, dari sisi keterbukaan hubungan. Kalau dia ada salah, ya bilang supaya diintrospeksi, bukan diam-diam habis itu pergi atau marah, ya. Dia mau cinta yang lebih dewasa, dia mau cinta juga yang lebih terarah, dan cinta yang betul-betul sehat, ya, bukan yang bikin drama, pusing, stres, atau bahkan meninggalkan gitu, ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Nine of Pentacles, ada Two of Cups, ada Six of Swords, ada Four of Cups. Dirinya ingin kamu lebih tegas, ya, jangan pelin-pelan. Kalau ditanya mau makan apa, ya terserah, ujung-ujungnya ayo kita makan bakso. Kok bakso sih? Ini gimana ya, pusing, ya. Ataupun mungkin kondisinya gini, kamu mau jalan-jalan, mau gitu, terus kemana, ya terserah kamu aja. Pas mungkin dia ajak ke, contoh ya, mall, kok ke mall lagi sih, atau ajak ke mana gitu, ya, ke rumahnya, kok ke rumah kamu lagi sih, jalan-jalan dong yang tempat lain, ya. Itu dia mau to the point, tegas dalam mengambil keputusan, tegas dalam bersikap. Begitupun kalau ada orang yang ngajak-ngajak kamu nggak mau, ya bicara tegas, jangan ngeluh-ngeluh ke dia, ya.
Nah ini dia mau kamu lebih tegas, apalagi kalau ada mungkin lawan jenis yang sudah tahu mendekati, ya. Ujung-ujungnya kamu ladeni, ya. Dia merasa marah, cemburu, ya, karena kamu seolah-olah tidak tegas pada dirimu, ya. Ataupun mungkin orang pinjam duit, ujung-ujungnya dia lagi yang dimarah, ya. Itu uang saya habis karena dia, saya kemarin kasih pinjam, sekarang dia nggak balikin lagi, bisa nggak sekarang kamu pinjamin aku duit lagi, seolah-olah dirinya lagi yang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau keteledoran kamu. Nah ini ya, jadi dia mau kamu lebih tegas kepada siapapun ya, terutama juga dalam berpendirian, jangan pelin-pelan ya. Oke, berikutnya jangan cuek ya, kamu cuek itu menyakitkan untuknya, dan jangan diam. Diam juga itu menyakitkan untuknya, ya. Semua harus dikomunikasikan dengan baik, semua juga harus dijalani dengan penuh rasa kasih sayang. Jangan diam-diam, pusing, stres, ditanggung sendiri, atau bahkan raut mukamu itu nggak nyaman untuk dirinya. Dia mau kamu tuh tetap tersenyum, tetap happy, ya. Jangan mukanya kayak orang cemberut dan mau marah, ya, mau menerkam orang gitu. Dia kayak, aduh, ini energinya negatif nih. Tapi coba kalau kamu murah senyum, ya, terus ceria, dia juga ikut ceria gitu, ya. Dan jangan diam. Diam itu serasa kayak tidak menghidupkan suasana dan serasa dirinya tidak diinginkan. Ya cerewet lah ya, tapi cerewet yang bagus ya, yang bikin lucu-lucu ya, jangan yang bikin stres habis itu marah-marah ya, dia nggak mau. Karena ada yang terkoneksi dengan orang yang introvert ya, pendiam juga. Dia mau kamu yang lebih aktif. Kalau dia diam, jangan ikut diam. Dia diam, kamu bicara. Biarkanlah dia mendengar. Dan begitupun sebaliknya, pada saat lagi dia emosi, marah, ya kamu diam. Jangan ikut bicara. Jadi akhirnya apa? Ribut ya. Dia marah, kamu marah. Wah, terus siapa yang mau didengarkan? Dia mau seperti gitu dalam hubungan ya. Jadi kalau dia lagi emosi ya kamu diam. Nanti gantian, dia pada saat kamu bicara dia dengar gitu ya. Kalaupun ada masalah dicarikan solusi, bukan langsung oke, kita putus ya, atau oke, sudah sampai di sini, atau diam pergi ya. Dia nggak mau seperti gitu. Kalau ada masalah diselesaikan, fokus pada solusi ya. Di sini juga dia mau kamu jangan ungkit-ungkit masa lalu ya. Yang dia harapkan dari dirimu adalah masa depan, bukan masa lalu yang diungkit-ungkit, yang negatif, yang diungkit-ungkit ya. Mau masa depan yang ceria dengan introspeksi diri dari masalah-masalah atau yang terjadi di masa lalu, dijadikan pelajaran bekal buat hari esok di mana kehidupan yang lebih baik. Jangan ungkit-ungkit itu lagi, sudah di masa depan masih ungkit masa lalu ya, atau kesalahan-kesalahannya yang sudah dimaafkan tapi belum dilupakan, ya itu berarti sama saja belum memaafkan. Ya, jadi itu yang dia mau dari dirimu. Kita lihat lagi di sini. Ada The Devil, ada The Lovers, ada The Hierophant, dan ada Page of Pentacles. Jangan terlalu cemburu buta. Ini cemburu buta, teman pun dicemburui. Ya, pergi ke sana apa dibilangnya, di kayak macam apa ya kalau dibilang nggak percaya gitu, harus selalu dibuntutin. Ya, dia juga ingin apa ya, rasa percaya dari dirimu ya. Dimana ya jangan terlalu cemburu atau overprotective yang berlebihan ya. Cemburu bisa, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah atau malah menyakiti dan tersakiti gara-gara cemburu buta ya. Dia mau kamu lebih tenang, membebaskan dia, memberikan kepercayaan ya. Terus juga jangan terlalu mengikat atau mengekang dirinya, karena dia ini manusia ya. Dia merasa bahwa saya ini kan manusia juga, punya perasaan dan ingin me time juga, atau mungkin dengan sahabat-sahabatku, masa kamu terus sih, membosankan ya. Ini dia merasa seperti gitu. Dia mau tetap kamu ada di untuknya, tetapi tetap memberikan kebebasan untuknya juga gitu. Jangan intervensi kehidupannya terlalu mendalam, karena dia juga mau punya me time ya, untuk dirinya sendiri, waktu untuk dirinya sendiri. Jangan pikiran negatif ya. Kalau dia di rumah kamu pikirnya wah kayaknya dia pergi nih ya, nggak angkat telepon, wah dia pasti pergi nih ya. Jadi jangan menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Jangan childish dalam sebuah hubungan yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Itu yang dia harapkan dari hubungan denganmu ya. Dia nggak mau kamu terlalu egois ya, macam contoh harus selalu didengarkan, harus selalu benar ya. Dia mau kamu tuh lebih tenang, lebih
kebapaan, keibuan, lebih bijaksana ya. Jangan apa-apa kamu terus yang selalu benar, tidak mau introspeksi. Ini menurut dia. Karena ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya di mana sudah salah tapi membenarkan kesalahan, ataupun sudah salah tapi nggak mau minta maaf, tidak mau introspeksi. Nah ini ya, ini bisa di dirimu atau bisa di dirinya ya, dimana mungkin dirinya yang egois, dimana ini kamu inginkan untuknya ya. Nanti kamu bisa menyesuaikan saja karena ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Dan kejujuran dari pasangan ya, dari dirimu, dimana ya kalaupun mungkin sakit tetapi jujur dia menghargai itu ya. Mendingan kamu jujur dari mulutmu dibandingkan nanti orang lain yang memberitahukan kabar buruk itu ya. Dia marah nanti, dia mau jujur ya walaupun sakit. Walaupun mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan ya jujur, ketimbang kamu mendua atau malah tidak bahagia dengan dirinya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana diamu tuh dia rasa bahwa kayaknya kamu sudah berubah. Kira-kira nih apa nih, kok nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan dalam komunikasi. Apakah kamu masih mau menginginkanku ataukah tidak? Kalau tidak ya sudah, saya mundur gitu, karena saya mau lihat kamu bahagia. Tetapi kalau mau berjuang bersama, yuk mari kita berjuang bersama. Nah ini ya, dimana kejujuran, ketulusan dari dirimu, dari cintamu, bukan karena keterpaksaan ya, ataupun karena kesepian, persinggahan doang ya. Dia nggak mau dijadikan tempat pelampiasan ataupun cadangan ya. Dia mau sebagai sosok yang prioritas di hatimu. Waduh ya. Oke, kita lihat lagi di sini apa yang dia harapkan dari dirimu ya. Ada Two of Wands, ada Four of Wands, ada Six of Pentacles. Maaf agak berisik ya. Di sini ada Five of Cups, Six of Pentacles, Five of Cups. Wah, jangan suka pulang malam ya. Ya kerja boleh tapi ingat istirahat ya. Terus ada waktu untuknya, jangan terlalu sibuk dengan kerja kamu, dengan urusanmu. Perhatikan dia gitu ya. Fokus pada dirinya, tanya kabarnya ya. Itu perlakuan-perlakuan yang ingin dia mau dari kamu, jangan mengabaikan. Kamu harus di sini ada Six of Pentacles, ini kayak timbangan antara waktumu dan waktu untuknya ya. Jangan semua forsir ke pekerjaan baru mengabaikan dirinya ya. Terus libatkan dia dalam semua yang mungkin bisa, artinya macam contoh ya, kayak kamu bantu aku apa gitu ya, yang bisa dia bantu gitu, supaya dia juga merasa dibutuhkan, diinginkan gitu ya. Apa-apa kamu sendiri, apa-apa seolah-olah kayaknya saya nggak ada fungsi deh. Ataupun mungkin kondisinya kamu bantu pekerjaan rumah dong ya, saya udah capek nih bantu cowok gitu kan, atau bantu cari nafkah juga dong ya. Nah itu, jadi ada beberapa seperti gitu, dimana kalau kamu sebagai istri ya bantu pekerjaan rumah, urus anak, jangan cuma tidur main-main HP ya. TikTok-tiktokan, goyang-goyang, lihat orang goyang saja ya. Ataupun mungkin wanita ya, bantu dong ya, kamu mungkin jualan online yang jangan sampai juga terlalu keras, jangan juga terlalu malah mengabaikan tupoksi sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri, di mana ya mungkin online, jualan online kan sekarang sudah pakai media sosial ya. Jadi teknologi itu digunakan, bukan harus fisikmu yang selalu kerja di luar, tetapi mungkin jualan online, bikin konten kreator atau apa yang bisa dikerjakan di rumah untuk menambah penghasilan, ataupun jual nasi kuning dari pagi sampai pagi ya, pagi sampai bukan maksudnya maksudnya dari pagi jam 6 nih contoh ya, sampai jam 9 pagi gitu, pagi sampai pagi, bukan satu hari gitu ya, salah pemahaman nanti. Maksudnya ada batas waktu mungkin 2-3 jam untuk kamu jualan aja gitu, atau titip-titip di toko. Jadi nggak usah kamu yang langsung standby 24 jam jaga jualan gitu, tapi bisa dititip-titipkan ya. Intinya tetap bisa mencari nafkah, tetapi tetap juga tidak meninggalkan tupoksi sebagai seorang ibu. Nah ini dia inginkan dari dirimu ya, membantu perekonomian keluarga ya, bukan hanya ngeluh minta. Ataupun kalau laki-laki malah perempuannya yang harus banting tulang, capek, bahkan ngurus anak, ngurus suami santai-santai baik. Ujung-ujungnya ada beberapa lagi yang malah tidak menafkahi. Nah ini ada beberapa terkoneksi dan pasangan malas, dimana waktu mungkin masih belum menikah kerja keras, tapi pada sudah menikah kok dia malas-malasan ya. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya kamu menikah itu bukan untuk membahagiakan, tapi malah membuat
jadi pusing ya, tambah pusing gitu. Dimana malas karena mungkin pasangannya bekerja, jadi dia malas-malasan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya, merasa bahwa kok saya jadikan babu ya. Bukan jadi tulang rusuk, malah jadikan tulang punggung ya. Aduh, pusing, belum lagi anak yang diurus, belum diri sendiri ya. Ujung-ujungnya dia berkhianat lagi ya. Waduh, ini ada yang merasa bahwa nih hidup kok nggak beruntung ya. Nah ini, jadi dia mau harapkan dari kamu untuk lebih peka terhadap semuanya ya. Dari sisi kesehatan juga dia mau kamu lebih peka terhadap kesehatanmu ya. Sudah tahu makanan kolesterol jangan dimakan. Sudah tahu makanan asam urat jangan dimakan. Nanti dia yang pusing sendiri lagi. Kamu yang ngeluh-ngeluh, ribut, rewel, dia yang pusing. Anak sudah tahu alergi dengan makanan ini jangan dikasih makan ya. Nah itu, jadi eh kesehatan yang paling penting itu adalah kesehatan fisik dan mental ya, dimana ya kalau kesehatan fisik mental bagus ya kehidupan orang-orang di sekeliling juga bagus. Dia mau seperti gitu, dimana sehat ya, dilarang rokok, dilarang minum minuman beralkohol, makan junk food. Itu bukan sekedar larangan yang negatif, tetapi untuk kedepannya, karena kalau kamu sakit dia yang pusing juga ya. Betul tidak ya? Nah ini dia mau kamu tuh sehat supaya dia juga jangan ditambah pekerjaan ya, kasarnya kayak gitu ya. Apalagi kalau mengeluarkan duit, bukan menambah duit tapi malah mengeluarkan duit, dia pusing lagi nih ya. Ini ada beberapa seperti pasanganmu yang mana dia mau kamu tuh sehat. Sehat bukan hanya untuk dirimu sehat, tetapi kamu juga produktif dan menambah penghasilan, bukan menurunkan penghasilan ya. Jadi kalau sakit itu kan mengeluarkan duit terus ya, diurus capek ya. Nah ini, jadi dia mau tuh ya masing-masing pada tupoksi ya. Kalau sudah nikah, sudah mempunyai anak terutama ya, harus bisa lebih menjaga kesehatan dan tanggung jawab kepada keluarga ya. Dan terakhir di sini, pilih sahabat-sahabatmu yang benar ya, bukan yang asal sembarang comot-comot ujung-ujungnya toksik, pinjam uang, cerita, gosip dan lain-lain. Dia mau tuh teman tuh sedikit-sedikit tapi yang produktif, teman sedikit-sedikit tapi yang bicara tentang masa depan, bicara tentang memanage keuangan dengan baik ke depannya, dan bicara tentang spiritual. Jangan bicara gosip, bicara gibah, tukang iri, tukang merendahkan orang ya. Jangan, dia nggak mau. Jadi seleksi, dia mau tuh kamu seleksi teman-temanmu, jangan suka ajak-ajak yang negatif. Menghasilkan uang oke, tapi kalau malah mengeluarkan uang itu lebih baik nggak usah. Apalagi dapat teman yang cuman mau enaknya saja atau malah memanfaatkan. Nah ini ya, karena kasihan juga dirimu, dia merasa bahwa kamu itu terlalu polos ya. Jangan sampai terkoneksi dengan orang-orang yang hanya mau karena ada maunya, datang dekat kamu karena ada maunya ya. Jadi lebih peka terhadap orang yang toksik dan orang yang tulus ya. Jangan kamu berpikir bahwa orang toksik itu adalah orang yang jahat, yang mulutnya agak pedis. Terkadang orang orang mulut pedis itu adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena dia mau yang terbaik untukmu, sehingga dia bicara yang negatif-negatif supaya kamu berubah, supaya kamu bisa introspeksi. Tetapi malah disalahartikan, bilangnya toksik. Padahal orang toksik itu ada yang mungkin kondisinya mulut manis, senyum, menyanjung, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu lagi diiring untuk masuk jebakannya. Supaya apa? Ya dia cerita-cerita kesedihan, kamu bantu ya, bantu duit, bantu ini, bantu itu, ujung-ujungnya ya kamu jadi korban dari manipulasi dia. Nah ini, jadi dia inginkan kamu tuh pilih-pilih teman ya, pilih-pilih sahabat yang bener, jangan asal comot-comot ya. Mendingan gak punya teman ketimbang dapat teman yang manipulatif, teman yang memanfaatkan ya, ataupun teman yang menusuk dari belakang. Nah itu ya, itu yang saya lihat ya untuk kondisi dari dirinya yang ingin mengharapkan ini dari dirimu, sikap-sikap yang harus kamu rubah ya. Semoga resonate untukmu. Oke, dan untuk koneksi inisial dia dan zodiak, di mana dirinya ingin kamu berubah, ingin kamu lebih introspeksi diri. Ya mungkin dia tidak bisa bicara sehingga ya kamu datang di tarot ini, ya berarti kan ini sama saja mewakili isi hatinya. Kamu introspeksi, ataupun ini juga bisa dari energimu, di mana kamu inginkan ini dari dirinya, di mana dia harus berubah ya.
Eh, Oke, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya, karena kalau tidak sesuai juga, ini kan energi banyak orang ya, energi general, jadi kamu tidak mungkin 100% energimu. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya dan itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja untuk koneksi dari inisial. Saya sudah menarik energinya, dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf Q, ada huruf N, ada huruf V, ada huruf O, D, T, S, B, W, C, M, U, Z, R, P, E, X, dan H. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Saya sudah menarik energi zodiak juga di sini, di mana kamu terkoneksi dengan zodiak ada bintang Virgo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Cancer, Gemini, Taurus, Scorpio, Libra, dan Capricorn. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, yang mana dia harapkan dari dirimu saat ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, penuh kebahagiaan dan cinta kasih. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.